Jemaat silakan untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri, di mana kita hendak beribadah bersama. Mari kita mengambil waktu terus sejenak, mempersiapkan hati dan diri kita untuk beribadah bersama di hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah hari ini berasal dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Kudus Ketiga yang esa senantiasa menaungi kita di sepanjang ibadah pada hari ini. Amin. Ayat pengantar kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jika kita masih ada sampai detik ini, itu semua karena kasih Tuhan. Kasih-Nya yang dilimpahkan dalam hidup kita. Kasih yang selalu baru, kasih yang tidak pernah habis-habisnya, kasih yang membuat kita terpesona. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguh menggetarkan hatiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku.
yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. sepanjang umur hidupku, Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. kami menyembah Engkau ya Bapa. Kami rindu untuk selalu menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Biarlah kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh datang untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa.
kami datang pada pagi hari ini. Kami memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan layakkan kami, sehingga kami boleh layak masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Biarlah Engkau menguasai kami, hati dan pikiran kami di dalam ruangan ini. Biarlah Roh Tuhan yang menguasai, sehingga kami boleh tetap fokus kepada Engkau. Kami boleh tetap mengarahkan hati dan pikiran kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kami pertaruhkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Hanya kasih Tuhan yang mampu menyelamatkan kita orang berdosa. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kasih Tuhan selamatkanku. Dalam dosaku hanyut jauh dari Tuhanku.
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, Saudara Timotius Renaldi, dengan tema kasih dan pengampunan dalam keluarga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bahasa cinta. Semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kasih pasti lemah pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satu dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah membawa kehidupan kami untuk belajar memiliki kasih yang sama seperti kasih-Nya Tuhan. Tidak mudah bagi kami melakukannya, namun kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana kami untuk bisa mengasihi dan mengampuni di dalam keluarga kami. Kiranya ini menjadi bagian dalam hidup kami yang kami selalu lakukan setiap saat. Di tengah Tuhan izinkan kami bisa memiliki keluarga. Di tengah Tuhan mengizinkan kami bisa memiliki orang tua, memiliki anak-anak, memiliki saudara. Kiranya ini mengajarkan kami untuk kami bisa mau saling mengasihi dan mengampuni mereka. Dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang hamba ucapkan, semuanya berasal daripada mulut Tuhan sajalah. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, dan kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu masih tetap bangkit berdiri. Mari bersama kita akan membaca Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat 13 sampai 17. Bapak Ibu yang mungkin bangkit diri sebentar, kita akan bacakan bersama-sama. Saya ayat 13, Bapak Ibu ayat 14. Ini ada 5 ayat, dan di ayat 17, mari saya mengajak kita semua bersama-sama untuk membacakan bersama-sama ayat 17. Saya ayat 13, Bapak Ibu 14. Bergantian di ayat 17, kita akan bacakan bersama-sama. Kolose 3 ayat 13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di atas itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di tengah segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Sama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat silakan duduk kembali. Demikianlah bagian firman Tuhan yang kita baca. Bukan hanya kita membaca, merenungkan, tapi mari kita melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, memulai khotbah saya ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan keluarga-keluarga yang ada di sini. Saya minta boleh angkat tangan jika di dalam keluarga Bapak Ibu ada yang tidak pernah mengalami pertengkaran. Contohnya suami istri sampai saat ini belum pernah mengalami pertengkaran. Orang tua dengan anak belum pernah berselisih paham. Atau sesama saudara belum pernah berselisih paham. Jika ada, saya minta tolong angkat tangannya. Ada Bapak Ibu? Ada? Kalau ada, saya ingin konseling pranikah kepada Bapak Ibu. Kalau ada ya, itu betul-betul luar biasa. Kalau ada di antara kita yang di keluarganya itu sampai sekarang suami istri belum pernah bertengkar. Sesama anak-anak, saudara-saudari belum pernah bertengkar. Orang tua dengan anak belum pernah berselisih paham. Jika ada, boleh angkat tangannya. Bapak Ibu, satu hal yang kita percaya di dalam kehidupan kita, sejak manusia jatuh dalam dosa, kita sudah hidup di dalam pertengkaran. Ketika manusia jatuh pertama di dalam dosa,
kita adalah orang-orang yang hidup di dalam pertengkaran. Pertama itu kita harus akui di dalam pertengkaran kita di hadapan Tuhan. Dan karena dosa itulah yang membuat kita berjalan sampai saat ini hidup di dalam pergumulan, yaitu bagaimana kita sesama manusia terkadang masih sering ada selisih paham di dalamnya. Pertengkaran bukanlah sesuatu hal yang harus membawa kita kepada sesuatu yang merusak. Minggu lalu Musa sudah berkhotbah bagaimana sebenarnya pertengkaran di dalam rumah tangga itu apakah suatu bumbu atau racun. Dan kalau kita sebagai orang percaya, kita harusnya percaya bahwa pertengkaran yang terjadi di rumah tangga itu harusnya memperlengkapi hidup kita untuk mau belajar, lebih mengenal pasangan, lebih mengenal anak kita, dan anak lebih mengenal orang tua. Begitu juga dengan orang tua dan mantu. Demikianlah pertengkaran itu ada untuk membawa kita hidup untuk bisa lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Kolose, jemaat Kolose minimal ada 3 hal yang saya dapatkan di dalam jemaat itu. Ada 3 pergumulan yang mereka hadapi saat itu. Dan pergumulan yang jemaat saat itu hadapi, yang pertama adalah mereka ada golongan jemaat yang baru hidup di tengah pluralisme. Bapak Ibu, jemaat Kolose adalah jemaat yang tidak didirikan oleh Paulus, tetapi didirikan oleh teman sepelayanannya Paulus, Epafras. Sekali lagi, jemaat Kolose adalah jemaat yang tidak didirikan oleh Paulus, tapi didirikan oleh Epafras, temannya Paulus. Epafras ini kalau bisa kita diungkapkan sekarang, itu semacam misionaris Bapak Ibu, Epafras. Jadi di tengah berdirinya jemaat, mereka sedang dalam keadaan pluralisme yang luar biasa. Bagaimana orang Yahudi dan ada orang non-Yahudi. Ada yang menyembah kepada Tuhan, ada yang menyembah kepada dewa. Di tengah berdirinya mereka menghadapi hal-hal yang beraneka ragam Bapak Ibu. Baik Yahudi non-Yahudi, baik secara keagamaan mereka pun berhadapan dengan agama Yahudi, agama Kristen, dan agama-agama sekitarnya yang menyembah kepada Dewi Kesuburan. Hal kedua, pergumulan kedua jemaat Kolose itu berbicara tentang diserang oleh pengajaran sesat. Kolose pasal 2 ayat 8, Paulus mengingatkan, janganlah kamu dibawa oleh filsafat-filsafat orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai pengajaran dunia, engkau ikuti. Kesulitannya kepada jemaat baru di Kolose pada saat itu yaitu berhadapan tentang pengajaran-pengajaran yang menyesatkan Bapak Ibu. Di tengah mereka baru dibentuk sebagai jemaat baru dibentuk, pemahaman tentang kekristenannya masih saya tidak bisa katakan juga baik, masih sebatas apa yang ada, dan mereka akhirnya diserang oleh para pengajar sesat. Dan yang terakhir, pergumulan yang harus mereka hadapi adalah bagaimana menggumuli wujud dari status manusia baru itu. Makanya di dalam pasal 3 yang kita baca tadi, Kolose pasal 3, kalau kita bisa baca dari pasal 1 sampai seterusnya, itu berbicara bagaimana Paulus mengharapkan orang-orang Kolose hidup sebagai manusia baru. Bapak Ibu, kalau surat Kolose ini ditulis, banyak yang menentangnya Bapak Ibu. Katanya beberapa penafsiran bukan Paulus yang tulis. Kenapa bukan Paulus yang tulis? Gaya bahasa penulisannya Paulus itu berbeda. Berbedanya di mana? Misalnya, ketika Paulus menulis surat itu kepada jemaat Roma, Paulus tuh terang-terangan belak-belakan. Kalau mereka salah dimarahin langsung. Kalau mereka dimarahin langsung. Gaya penulisannya berbeda dengan Kolose. Jadi kalau dipikir-pikir Kolose ini bukan Paulus yang menulisnya. Tetapi ada satu penafsiran yang menurut saya itu cukup baik dan bisa dipertanggungjawabkan berbicara tentang penulisan. Siapa penulis dari kitab Kolose? Yaitu bagaimana sebenarnya Rasul Paulus itu berhati-hati terhadap jemaat ini. Karena pertama, jemaat ini tidak didirikan oleh dia. Jemaat ini didirikan oleh temannya Paulus, Epafras itu.
Karena didirikan oleh temannya Paulus, maka Paulus belum mengenal baik dengan jemaatnya, tetapi dari Epafraslah Paulus mengerti pergumulannya mereka. Maka gaya penulisan surat Kolose itu kok sepertinya tenang, nyaman, baik-baik saja, kelihatannya penuh dengan teguran-teguran manis dan seperti itu. Maka itu yang satu saya percayai, bahwa kenapa Kolose ini tetap ditulis oleh Paulus. Karena berbicara, ini bukan jemaatnya Paulus, bukan jemaat yang didirikan oleh Paulus. Dan Paulus pun menjaga perkataan untuk tidak menyinggung pada jemaat ini. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan dari bagian inilah kita belajar, sebenarnya masalah tentang kasih dan pengampunan itu berbicara tentang bagaimana wujud kita sebagai manusia baru, Bapak Ibu. Ayat 13 mengatakan demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan di situ kita intikan, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Berbicara tentang pengampunan dan kasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa melakukannya tanpa kita memiliki wujud manusia baru di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan kepada kita tidak akan bisa mengampuni dengan baik, kita tidak akan bisa mengasihi orang baik jika kita tidak memiliki wujud manusia baru di dalam hidup kita. Maka sebelum kita lanjut lebih dalam bagaimana mengenal dan mengerti sebenarnya apa pengampunan dan kasih itu, saya ingin mempertanyakan suatu pertanyaan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Apakah aku sudah menjadi manusia baru saat ini? Manusia baru itu berbicara bagaimana kita mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan dan kita mau diubahkan oleh Tuhan. Itu wujud manusia baru. Sekarang saya ingin mempertanyakan kepada kita dan kita koreksi diri dulu. Apakah saat ini aku sudah menjadi manusia baru? Kalau belum, bukan saatnya ini yang dikatakan terlambat, Bapak Ibu. Tuhan selalu membuka tangan. Dan kalau kita ingin siap menerima hal ini, mari kita lanjutkan dalam perjalanan dalam firman Tuhan ini. Bapak Ibu, berbicara tentang pengampunan, maka di ayat 13 sudah kita baca dan ayat 14 katakan begini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan di ayat 15 katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah akan hal itu. Nah, kalau saya boleh ringkas 3 ayat ini, saya ingin mengatakan demikian, Bapak Ibu, bahwa pengampunan itu didasarkan dari kasih. Seseorang bisa mengampuni orang lain, itu haruslah didasari dengan kasih. Dan dalam kasih itulah maka membawa engkau di dalam damai sejahtera di dalamnya. Maksud seperti ini, Bapak Ibu. Kita mengampuni orang, hendaklah kita menghidupi kasih itu di dalam mengampuni mereka. Dan kalau kita akhirnya menghidupkan kasih itu di dalam hidup kita, damai sejahtera daripada Tuhan, itulah yang akan memimpin kita untuk memang betul-betul sukacita ketika mengampuni orang. Saya teringat pada masa tahun 2016, awal Januari ketika saya harus mengalami kecelakaan berat pada saat itu. Saya kecelakaan motor dengan motor ya Bapak Ibu ya, saya tabrak anak SMP, saya ditabrak anak SMP, bukan saya yang tabrak ya, saya ditabrak anak SMP. Untung saya saat itu sudah punya SIM ya, saya pakai helm lengkap semua. Saya yang kecelakaan lebih parah daripada anak itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah masa-masa investigasi, ya kerennya investigasi dimulai dan sudah selesai, polisi minta kepada keluarga yang menabrak saya itu untuk bicara aja sudah, aksi berdamai dengan keluarga yang ditabrak. Jadi keluarga mereka datang dan minta maaf kepada orang tua saya.
Saya pun bingung, saya yang ditabrak malah minta maaf sama orang tua ya, itu herannya saya. Tapi ketika mereka datang kepada orang tua saya, mereka minta maaf dan mungkin berbicara supaya apa ini jalurnya enak ya, kita sama-sama damai dan tenang. Mereka hanya bilang begini, kami ini keluarga yang tidak terlalu baik dalam hal perekonomian. Kami tidak bisa menanggung banyak untuk pengobatan anaknya Bapak Ibu. Pengobatan saya maksudnya. Dan kami juga harus menanggung ini motor baru. Mereka baru motor baru Bapak Ibu, sudah nabrak orang ya. Motor baru dan masih ada cicilan. Masih banyak harus kami bayar. Nah, orang tua saya ini menarik. Saya melihat bagaimana orang tua saya membimbing mereka. Tidak apa-apa. Karena kami sudah ikut di asuransi, tetapi sebagai pertanggungjawaban kalian, bertanggung jawablah memperbaiki motor kami. Dan orang tua saya tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Orang tua saya tahu bahwa motor itu bisa diklaim asuransi Jasara Harja ya Bapak Ibu ya. Kalau diutarakan Jasara Harja atau di sini rasanya sama juga. Jasara Harja. Dan orang tua saya memberitahukan kepada mereka juga. Kalian kan ini kecelakaan. Katanya dengar-dengar pada saat itu peraturan kecelakaan apapun boleh klaim. Nggak tahu sekarang mungkin ada berubah atau bagaimana. Kami memberitahukan ini supaya untuk meringankan beban Bapak Ibu. Jadi silakan jasa raja seperti ini, nanti klaimnya seperti ini semua, progresnya seperti ini, silakan klaim. Oh terima kasih ya Bu, terima kasih ya Pak, kami bersyukur, kami senang akhirnya bisa dengar kayak gini, bisa meringankan kami, bla 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 bla. Percakapan selesai dan damai ya gitu Bapak Ibu. Tetapi ini yang ingin saya katakan. Bapak Ibu, jikalau permasalahan ini terjadi dan orang tua saya hanya mengatakan, oke, sudah selesai, kami akan maafkan dan perbaiki motor kami. Maka selesailah permasalahan itu dan tidak terjadi apa-apa lagi. Tetapi beda ketika orang tua saya mengatakan bahwa engkau bisa klaim jasa raharja, progresnya seperti ini, membawa ke seperti ini, itu cukup meringankan. Bapak Ibu, damai sejahtera mana yang akan terasa lebih di dalam hati kita ketika melihat mereka bahagia karena sudah dimaafkan atau bahagia juga karena mereka bisa meringankan beban mereka. Itulah berbicara bagaimana pengampunan itu harusnya terjadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengampunan yang dilandasi dengan kasih itu berbicara bagaimana kita juga tidak hanya berhenti sebagai orang yang memaafkan orang lain. Tetapi berbicara bagaimana kita pun ikut ambil bagian di dalam mendukung mereka menjadi lebih dewasa di dalam Kristus. Saya percaya keluarga yang ketika diberitahukan seperti itu, keluarga yang menabrak saya itu ketika diberitahukan begitu, ada sukacita sendiri bagi mereka. Dan kita yang memberitahukan pun ada sukacita pasti tersendiri buat mereka. Karena kita memberi sesuatu yang lebih daripada yang orang biasa lakukan. Maka itu Bapak Ibu, ini PR-nya Musa buat saya minggu lalu ya. Perbedaan antara memaafkan dan mengampuni itu di mana? Bapak Ibu, kalau memaafkan itu berbicara hanya sekedar ada masalah, engkau mau berdamai, engkau minta maaf, kelarlah masalah itu. Itu memaafkan. Berbeda dengan cara orang mengampuni. Mengampuni itu ada masalah, mau berdamai, kita minta maaf, selesailah kelar itu, tetapi tidak berhenti di situ aja. Berteman baiklah dengan dia. Berjalanlah membimbing dia. Ikutlah ambil bagian dalam progres imannya. Itulah pengampunan Bapak Ibu. Dari mana saya tawarkan hal ini? Dari prinsip Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Kita orang berdosa. Kita berusaha untuk mencari damai. Tetapi hanya Tuhanlah yang mampu mendamaikan kita antara kita dengan Bapa. Tuhan Yesus yang mampu mendamaikan hal itu. Dan karena jalan itulah
kita bukan hanya hidup sebagai orang yang sudah bebas, tetapi kita dibimbing oleh Allah untuk hidup jauh lebih baik. Itulah pengampunan Bapak Ibu. Memaafkan itu hanya langkah awalnya, tetapi ada langkah berikutnya yang membawa seorang orang itu untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu pengampunan. Memaafkan hanya sekedar kelar, tapi belum tentu memaafkan itu memiliki kasih. Pengampunan di dalamnya pasti ada kasih. Memaafkan belum tentu engkau mengasihi dia. Paham Bapak Ibu ya? Memaafkan belum tentu engkau memiliki kasih untuk mengasihi dia. Tetapi ketika engkau mengampuni seseorang, disitulah engkau mengasihi dia. Itu perbedaan maaf dan mengampuni. Dan mari kita masuk ke dalam bagian yang serunya Bapak Ibu. Bagaimana kasih dan pengampunan itu ada di dalam keluargaku. Setelah berbicara panjang dari ayat 1 sampai ayat 17, di dalam ayat 18 sampai berikutnya, itu Bapak Ibu akan lihat, Paulus berbicara tentang relasi antar anggota keluarga di situ. Itu menarik Bapak Ibu. Walaupun dalam tahap kehidupan iman baru orang-orang Kolose, Paulus pun peduli dengan kehidupan keluarganya mereka. Dan bagaimana demikian? Paulus memulainya dari apa Bapak Ibu? Pasangan suami istri. Ayat 18 dan 19. Paulus memulainya dari pasangan suami istri. Itu menarik Bapak Ibu. Dikatakan demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu, relasi timbal balik antara saling mengasihi itu berbicara tentang bagaimana engkau kasih dan saling melindungi satu dengan yang lainnya. Sebagai istri, Tuhan menempatkan suami di sampingmu untuk menjadi kepala keluarga di dalam rumahmu. Hormatilah dia sebagai orang yang sudah Tuhan tempatkan. Dan suami, ketika Tuhan menempatkan istri menjadi pendamping di sampingmu, hargailah ia sebagai dirimu sendiri. Maka kenapa konsep tentang pernikahan itu berbicara dua menjadi satu Bapak Ibu. Bukan dua tetap dua, tapi dua menjadi satu daging. Istilah dalam pernikahan itu berbicara bagaimana harusnya ketika engkau terlibat dalam pemberkatan pernikahan Tuhan, engkau itu dipersatukan menjadi satu keluarga yang membawa kemuliaan Allah. Maka itu mengingatkan bagi para suami-suami, janganlah tangan ini terlalu gampang untuk melayang ya, bapak-bapak ya. Janganlah tangan ini terlalu gampang untuk melayang, memukul istri. Belajarlah kita sebagai suami itu untuk rendah hati. Mengasihi istri kita sebagai orang yang sudah Tuhan tempatkan bagi hidup kita. Karena kalau kita berani melayangkan tangan ini untuk memukul istri kita, sebenarnya kita secara tidak sadar kita memukul diri kita sendiri Bapak Ibu. Itu kesatuan tubuh itu maksudnya. Kalau kita berani melayangkan pukulan itu kepada istri kita, sebenarnya engkau memukul dirimu sendiri. Kau bukan suami yang baik. Jangan katakan istrimu tidak baik. Ketika kau pukul istrimu, kau sudah menyatakan dirimu sebagai suami yang tidak baik di hadapan Tuhan. Maka itu belajarlah. Kita sebagai para pria yang memiliki kekuatan, jangan menggunakan kekuatan itu untuk kita menyalahgunakan untuk melampiaskan amarah kita di hadapan pasangan kita. Hai istri-istri, istri yang paling diperingatkan tentang hati-hati terhadap mulut. Para istri yang paling diingatkan juga bagaimana hati-hati dalam engkau bertindak mengatur keluargamu. Karena terlalu sering mengatur keluarga, akhirnya mengatur suaminya juga.
Ya betul, memang kita sebagai istri harus mengatur pengelolaan suami kita, entah keuangannya, entah bagaimana suami kita mau kerja, kita siapkan baju apa, kita mengaturnya memang. Tetapi jangan akhirnya engkau berdiri di atas kepala suami. Jadi kesetaraan itu penting di hadapan Tuhan. Banyak orang katakan, dan secara psikologis juga dikatakan bahwa para laki-laki itu berbicara tentang pikiran. Nah, para wanita itu bicara bagaimana dengan hati mereka. Harusnya, kalau kita membentuk suatu hubungan suami istri yang baik, pikiran dan hati itu dijadikan satu, Bapak Ibu. Kita sebagai laki-laki tidak terlalu gengsi, kita istri juga tidak terlalu main hati. Maka jadi satu itu gak gampang, Bapak Ibu. Dan saya akui hal itu. Walaupun saya belum menikah, tidak gampang melakukan hal itu. Dan saya harus akui. Di tengah saya melihat keluarga saya, di tengah saya juga melihat banyak keluarga-keluarga Kristen, tidak gampang melakukan hal itu. Tetapi bagaimana kemauan dari hati kita untuk sekali lagi rendah hati, Bapak Ibu. Ketika kita sebagai suami salah, istri kita menegur. Apa sulitnya mengucapkan kata maaf kepada istri kita? Dan kita sebagai istri, ketika kita salah, suamimu negur. Apa sulitnya juga mengatakan kata maaf, aku salah. Tidak ada sulitnya, Bapak Ibu. Terkadang kita sebagai manusia, itu kebanyakan ngeyelnya. Tapi kan aku kan seperti ini. Aku kan sudah capek kerja begini. Kau harusnya tahu kau di sini bla 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 bla. Istri juga enggak mau kalah. Aku sudah capek mengurus rumah ini. Aku sudah capek urus anak, urus ini. Kau masa tidak mau mengerti aku bla 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 bla. Hebohlah akhirnya. Caranya seperti apa, Bapak Ibu? Rendah hati masing-masing antara suami dan istri. Rendah hati aja. Ketika istri kita capek, apa salahnya kita akhirnya melayani istri kita? Bikinkan teh, nih mah, minumlah sebentar, istirahat sebentar. Ya bapak-bapak ya, coba aja kalau istri kita mungkin mulai, kan kita bisa terasa tuh, oh istri kita ini kayaknya sudah tensinya agak di tengah ke atas ini. Nah, coba bapak-bapak, belikan sesuatu kah di luar, jagung bakar kah? Tapi tidak ada jagung bakar di Palu ya Bapak Ibu ya. Beli, ada ya, saya nggak tahu, beli jagung bakar, atau belikan apa yang enak, makanan kesukaan istri kita bawa aja. Istri-istri juga begitu, kalau melihat suaminya sudah capek, mukanya sudah biasanya pipinya agak sedikit turun karena capek dan lain-lainnya, belajarlah, siapinlah, kalau suaminya suka kopi, siapin kopi, suka teh, siapin teh, ada makanan gorengin. Buatlah suamimu nyaman terhadapmu, dan sebagai suami buatlah istrimu juga nyaman terhadapmu. Maka disitulah engkau akan merasakan berkat damai sejahtera daripada Tuhan hidup di tengahmu. Istrimu salah, ampunilah dia. Suamimu salah, ampunilah dia. Bapak Ibu, saya teringat satu momen di dalam kehidupan saya, dan saya sampai sekarang tidak pernah bisa melupakan hal itu. Saya mungkin belum punya istri Bapak Ibu, tapi saya punya adik perempuan. Kami pernah bertengkar, dan saya pada saat itu mungkin tenggelam di dalam amarah saya, sehingga saya pukul adik saya yang perempuan itu. Pukul, dia luka, dan dia akhirnya mengunci diri di kamar. Bapak Ibu, sampai sekarang adik saya itu bisa mengampuni saya. Adik saya itu memaafkan saya. Tetapi sampai sekarang lah, saya tidak bisa memaafkan diri saya. Walaupun saya saat ini berdiri sebagai seorang yang mempersembahkan diri sebagai hamba Tuhan. Itu dulu terjadi Bapak Ibu, pas masa SMP atau SMA. Saya sampai sekarang Bapak Ibu tidak bisa melupakan peristiwa itu. Dan sampai sekarang saya belum bisa memaafkan diri saya yang pernah melakukan itu. Meskipun adik saya sudah mengampuni saya. Meskipun kami punya hubungan lebih baik lagi akhirnya gara-gara itu. Maka itu yang menjadi landasan hidup saya.
untuk sama sekali tidak menggerakkan tangan ini kehadap perempuan. Perempuan lemah, kita harus akui itu. Di dalam kelemahan mereka, kita yang memiliki kekuatan, harusnya kita yang melindungi mereka. Bukan kita yang menjalankan tangan yang kuat ini untuk memukul mereka. Zaman sekarang berbicara tentang perceraian. Minggu lalu Musa sudah tunjukkan perceraian semakin meninggi-tinggi. Perceraian itu tidak berbicara sebagai jalan keluar, Bapak Ibu. Perceraian itu adalah jalan lari kita. Jangan hanya karena sedikit masalah yang terjadi di rumah tangga, karena keegoisan suami atau keegoisan istri, yang di dalamnya tidak ada pengampunan dan kasih Tuhan di dalamnya, engkau mengambil jalan cerai. Hukum Taurat mungkin berbicara tentang itu, tetapi Yesus sendirilah ketika ditanya hal itu, sangat menentang bahwa itu hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Karena kekerasan hatimu lah makanya itu dilegalkan. Daripada istrimu habis dipukul suamimu, atau daripada suamimu sakit hati akhirnya bertindak kasar, lebih baik cerai. Tetapi sebagai keluarga orang-orang percaya, Bapak Ibu, pertengkaran selalu ada dan akan selalu datang. Walaupun kita mungkin damai dalam waktu sebulan 2 bulan, belum tentu berikutnya kita ada momen di mana pertengkaran itu terjadi. Maka kalau hal itu terjadi, baik itu kecil atau besar, jangan pernah mengambil kesimpulan untuk bercerai. Itu bukan jalan keluar, Bapak Ibu. Itu jalan pelarian kita untuk menambah masalah baru. Maka Tuhan sangat marah ketika orang percaya itu bercerai, Bapak Ibu. Maka dari hubungan suami istri lah, itulah yang mengikat kita untuk hati-hati bertindak. Dan akan masuk ke dalam hubungan berikutnya. Bagaimana sebagai suami istri yang sudah Tuhan percayakan anak-anak kepadamu, ada hubungan orang tua pun dengan anak. Dikatakan ayat 20-21 demikian, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, di sini saya juga akan masukkan, hai ibu-ibu juga, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu, kalau hubungan antara orang tua dan anak itu berbicara bagaimana komunikasi kita sebagai orang tua dan wujud tindakan dan hidup perilaku kita sebagai orang tua, itu kita tunjukin kepada anak-anak kita. Kalau pada akhirnya kita memberantaki aja hubungan antara suami dan istri kita, anak-anak kita melihat hal itu, dan mereka pun ketika memiliki suami atau istri, mereka melanjutkan hal itu sama aja seperti kita membuat dosa turunan, Bapak Ibu. Maka dari orang tua lah, dari hubungan suami istri lah, kita harus memulai hal itu, Bapak Ibu. Bagaimana seseorang anak dapat menghormatimu ketika engkau tuh berbohong terhadap istrimu, kau berbohong kepada suamimu. Bagaimana anak-anak dapat menghormatimu jikalau kau tidak menunjukkan seperti apa kasih Tuhan terhadap mereka. Bagaimana anak-anak dapat menghormatimu kalau jikalau kau hidup buruk di rumah, pulang malam mabuk-mabukan, hidup foya-foya, hidup tidak jelas di dalam kehidupan dunia. Bagaimana anak-anak dapat menghormatimu? Pikirkan itu, Bapak Ibu. Karena di dalam kekristenan pun, seperti apapun keburukan orang tua, anak-anak pun harus juga menghormati orang tua. Makanya di dalam khotbah saya bulan lalu, itu berbicara bagaimana menghormati orang tua. Kita sebagai orang-orang yang sudah mengerti tentang apa yang baik dan benar melalui firman Tuhan, hendaklah kita ambil bagian juga mengasihi orang tua kita. Walaupun mungkin orang tua kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Peran kita sebagai anaklah yang ambil bagian untuk tetap mengasihi dan menghormati mereka. Tunjukkan kasih Tuhan terhadap orang tua kita. Tetapi sebagai kita orang tua yang mengasihi Tuhan, mengasihi anak-anak kita, hendaklah dimulai dari diri kita untuk menunjukkan kepada anak-anak. Seperti inilah hidup sebagai orang percaya. Ayat 21 mengatakan begini, bapak-bapak atau ibu-ibu, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu, anak-anak itu bertumbuh dalam proses umur dan
pola pendidikan. Maka kita harus sebagai orang tua mengajarkan hal-hal yang baik terhadap mereka. Mengajarkan sesuatu yang baik untuk mereka jalani. Kalau kita tidak mengajarkan hal itu, mereka berbuat salahnya akhirnya melewati dari batas normal. Engkau malu pada dirimu sendiri akhirnya. Maka sebagai bapak dan ibu, marilah kita belajar untuk mendalami firman Tuhan selalu lebih baik. Gereja sudah memperlengkapi banyak hal untuk kita bisa mendalami firman Tuhan dengan baik. Siapkanlah waktu. Dan kalau bisa ada mesbah keluarga Bapak Ibu. Entah pagi atau malam, jalinlah hubungan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Itu penting Bapak Ibu. Ketika engkau memarah anakmu, saya ingin ingatkan satu hal. Seburuk apapun anakmu melakukan suatu tindakan, separah apapun anakmu melakukan suatu tindakan, jangan pernah mengatakan hal yang berhubungan mengutuki kelahiran mereka. Seperti gini contohnya, kalau kau melakukan begitu, papa mama tidak akan menganggap kau sebagai anak lagi. Kalau kau melakukan ini, papa mama tidak akan menganggap kau sebagai anak. Kalau kau melakukan ini, atau sudah terjadi, akhirnya kau mengatakan, kau bukan anakku lagi. Hati-hati Bapak Ibu, kau sedang melakukan dua kesalahan besar pada saat itu. Kesalahan pertama, engkau tidak menghormati Tuhan yang sudah memberikan anak kepadamu. Kalaupun anakmu jatuh dalam permasalahan besar, yang akhirnya membuat dia jatuh dalam dosa yang besar, belum tentu karena itu bukan dari kita sendiri sebagai orang tua terhadap mereka. Kesalahan pertama ketika kita mengatakan itu, kita tidak menghormati Tuhan yang sudah memberikan. Kesalahan kedua ketika kita mengatakan itu, kita sedang mendoakan diri kita untuk hidup tua nanti tidak akan diurus anak kita. Percayalah akan hal itu Bapak Ibu. Kalau anak itu tidak terima dan pada akhirnya taruh itu di dalam hatinya bahwa aku bukan anak bapak mamaku lagi. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, kita akan bertumbuh tua dan kita akan merosot lagi. Seperti kalanya kita lahir, kita perlu dijaga. Kalau anak-anak kita sudah terpendam konsep hal itu di dalam hatinya dan tidak memiliki pengampunan atas dirimu, selesailah sudah masa tua kita. Hai anak-anak juga, jangan pernah mengutuki dan melawan orang tuamu. Jangan pernah mengutuki orang tuamu. Hukum Taurat bahkan di Alkitab katakan, jikalau engkau mengutuki ayahmu dan ibumu, engkau harus dihukum mati pada saat itu. Karena engkau melakukan suatu kesalahan besar. Engkau tidak menghormati Tuhan yang sudah menjadikan papa mama itu sebagai tangan kanan Tuhan. Maka anak-anak, masa masuk ya, sekitar masa pemuda remaja atau masa remaja, mungkin banyak hal-hal yang kita sebagai anak remaja itu sering membangkang. Bapak Ibu yang pernah menikmati masa remaja, hendaklah sadar akan hal itu. Ada masa di mana kita itu seperti ingin membangkang dan ingin mengenal dunia lebih baik. Tetapi ingatlah, orang tua itu adalah orang yang lebih melihat dunia secara detail. Maka ketika ada teguran bagimu, kalau itu membawa engkau kepada suatu kebaikan, jangan pernah engkau lawan akan hal itu. Saya teringat di Tarakan, saya selalu diingatkan oleh papa mama saya. Kalau keluar malam jangan pernah lewat dari jam 9. Jam 9 harus di rumah. Apapun kegiatanmu. Karena mereka tahu di beberapa daerah di Tarakan itu sering terjadi pembegalan dan lain-lainnya. Rentan terhadap kecelakaan dan hal-hal lainnya. Apalagi kalau terjadi kecelakaan pas malam hari. Tidak banyak yang melihat. Apalagi kalau di daerah sepi. Mereka ingatkan itu kepada saya. Dan saya dibuat mengerti karena itu hal yang berbahaya. Saya menghargai akan hal itu. Maka Bapak Ibu, kalau kita menasihati anak-anak kita, nasihatilah mereka ini yang benar,
dan alasan kenapa ini benar. Itu cara menasihati yang baik Bapak Ibu. Bukan ketika mereka melakukan sesuatu yang salah langsung kita bentak. Ketika mereka tidak mendengar kita langsung bentak. Tidak bisa. Masa-masa sekarang ini berbahaya dan sangat rentan Bapak Ibu. Anak-anak itu bisa mengklaim hak mereka sebagai anak kepada hak asasi secara anak-anak dan ibu dan anak itu ya. Kalau mereka hanya merasakan diri, aku ini sudah nggak enak di rumahku, aku klaim diri bahwa aku punya hak untuk hidup bebas. Selesai kita sebagai orang tua. Kita orang tua pun bisa dipenjara gara-gara anak kita. Ataupun kalau mereka tidak mempenjarakan kita, mereka hidup lebih bebas lagi ke depannya. Maka itu Bapak Ibu, ketika kita mengajar anak kita, hendaklah kita berhati-hati. Marah boleh, dan itu tanggung jawabmu sebagai orang tua untuk memarahi anakmu jikalau anakmu buat salah. Tetapi ingatlah sekali lagi, jangan pernah mengutuki hari kelahirannya mereka. Kisah Alkitab pernah terjadi satu hal itu Bapak Ibu. Ketika Yonatan anaknya Saul itu membela Daud. Ini membela yang benar Bapak Ibu. Yonatan membela Daud. Dan ketika pada saat prosesi makan itu, ketika Yonatan membela, Saul apa? Dasar engkau anak sundal. Kau mengotori hari kelahiranmu, mungkin bla 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 bla. Tahukah Bapak Ibu, Saul itu mati dengan cara yang tidak enak dan terus hidupnya dipermalukan oleh Tuhan. Maka hendaklah kita hati-hati ketika kita berbicara kepada orang. Hendaklah kita berhati-hati Bapak Ibu. Karena ada masanya kita akan menuai. Maka benarlah hukum di dalam kekristenan. Apa yang kau tabur, itu akan tuai. Kasih dan pengampunan, apakah sudah terjadi dalam keluargaku? Mari kita koreksi antara sesama suami dan istri dulu. Kalau sudah, mari kita bawa anak-anak kita di hadapan Tuhan. Hubunganmu sebagai suami istri, hubunganmu terhadap anak-anakmu, bahkan saya ingin katakan antara orang tua, mertua dan mantu, itu pun perlu dijaga Bapak Ibu. Supaya kita terus berhati-hati di dalamnya. Firman Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan kita akan naikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih waktu yang singkat ini kami belajar tentang suatu kebenaran firman Tuhan bagaimana kami harus mengasihi dan mengampuni. Di dalam kehidupan kami tahu bahwa kami ini orang-orang lemah, terkadang kami terbawa oleh emosi kami, sehingga kami lebih mendengarkan apa kata hati kami ketimbang apa kata Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa berhati-hati dalam kami bertindak. Kami merindukan ada kasih mesra di dalam hubungan keluarga kami. Kami merindukan jikalau kami melakukan kesalahan ada pengampunan dari keluarga kami untuk kami. Maka Tuhanlah yang membantu kami untuk bisa mengerti hal itu supaya kami hidup dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan kami ingin menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja yang Tuhan selalu pimpin sampai saat ini, GKKA Jemaat Palu. Di mana sampai saat ini Tuhan membimbing, Tuhan menuntun semuanya begitu indah. Dan kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan dapat tetap terus merasakan cinta kasih Tuhan melalui peribadatan di tempat ini. Mohon Tuhan yang pakai gereja ini sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun berada. Melalui lingkungan sekitar maupun melalui kami sebagai orang-orang jemaat Tuhan, kami bisa menjadi berkat dan membagikan cinta kasih Tuhan terhadap orang lain. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan. Baik mungkin saat ini kami merasakan ada pergumulan, kerusakan di dalam keluarga kami. Permasalahan terjadi di keluarga kami. Mohon Tuhan yang ambil bagian dan Tuhan yang tetap terus memimpin hidup kami, menuntun hidup kami. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ambil turut bagian dalam proses pendamaian. Bagaimana kami dapat saling mengampuni satu dengan lainnya. Dan ingatkan kami untuk tetap selalu berhati-hati dalam kami bertindak di hadapan keluarga kami. Dan Tuhan kami juga berdoa bagi pekerjaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan.
Kami bersyukur untuk kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa berkarya bagi Tuhan. Tuhan yang berkati tempat kerja kami, Tuhan yang memberkati para karyawan kami, Tuhan yang memberkati hidup kami sendiri pun yang bekerja juga. Kiranya Tuhan yang sertai seluruhnya, dan kami ketika bekerja pun kami memancarkan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini, mungkin ada beberapa yang masih harus menghadapi ujian sekolah. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, kemampuan untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga apapun yang dilakukan dan segala hal yang dijalani dalam pendidikan, anak-anak kami dapat mempertanggungjawabkannya semua di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur di dalam seminggu ini kami telah melihat banyak penyertaan Tuhan, bagaimana saudara-saudari kami telah berulang tahun dan bertambah 1 tahun lagi umurnya. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan sudah berikan 1 tahun kembali untuk bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Izinkanlah kami untuk bisa menghitung hari-hari kami. Izinkanlah kami untuk bisa tetap terus melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu nyata. Sehingga melalui pertambahan umur yang Tuhan berikan bagi kami bisa melihat dan semakin mengenal kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa negara kami. Di tengah segala konflik yang ada, segala pergumulan pembangunan yang ada, kami percayakan bangsa kami di hadapan Tuhan. Para pemerintah yang sudah Tuhan pilih untuk kami, untuk bisa memimpin kehidupan kota-kota dan daerah-daerah yang ada. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka hikmat untuk bisa memimpin negara kami dengan baik. Jauhkan segala godaan-godaan yang ada untuk selalu memuaskan hasrat pribadi mereka. Sehingga kami merindukan pemerintahan kami bisa ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan Indonesia pun ada untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, jauh daripada sempurna. Dan segala keinginan dan kerinduan yang ingin kami sampaikan ke hadapan Tuhan, kiranya Tuhan yang pun juga mendengarkan dan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana yang Tuhan pilih bagi kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan kami ucap syukur untuk segalanya. Amin.